Pertama sekali kami bacakan dulu sebagai kata ibadah malam ini. Nomor 1 bernyanyi, nomor 2 dua pembuka, nomor 3 bernyanyi, nomor 4 dua syafaat, nomor 5 bernyanyi, nanti diikuti dengan khotbah. Siap khotbah nanti bernyanyi lagi, sekalian persembahan dilanjutkan dengan 2 penutup. Itu sebagai cara buat kita pada malam hari ini. Nanti 2 syafaat kami serahkan buat saudara tidak Mauin. Oh, itu silisten. Tak sulit to dia. Ini lagi tak ima. Udah Terus masuk ni. Tidak tahu Mauin tadi. Baik. Jadi acara kita pada malam hari ini kita bernyanyi. Dari semuanya dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Kita nyanyikan. Dari semula telah kau tetapkan dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kami Tuhan bisa merupakan masing-masing ke tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan kumpulan STM Kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi terang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih atas anugerah-Mu yang terindah buat kami malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu berkumpul di sini Tuhan. STM Kasih, benarlah Tuhan seperti simbol kami kasih. Nyatakanlah kasih ini bagi setiap pribadi kami, sehingga kami boleh Tuhan menyampaikan kasih itu lewat setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah kami baru memulai STM Kasih ini Bapak. Kami menyerahkan kumpulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apapun Tuhan rencana-Mu yang terindah buat STM kami ini, kami percaya bahwa STM kami ini berdampak buat di sekeliling kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pribadi kami Tuhan yang berkumpul di sini Tuhan, biarlah kami boleh dibenahi Tuhan, diubahkan pola pikir kami Tuhan, sehingga kami boleh maju bersama, sehati sepikir Tuhan, membawa STM kami Tuhan lebih berkembang lagi Bapak yang baik.
Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebab yang kami tahu Allah yang kami dengar Tuhan, Allah yang luar biasa. Tangan-Mu bukan kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Telinga-Mu bukan kurang panjang, kurang tajam Tuhan untuk mendengarkan setiap seruan kami. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus beracara di setiap ibadah kami ini Tuhan. Setiap perkataan firman yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan bisa mengubah pola pikir kami ke arah yang terbaik. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan hamba-Mu ini boleh mendewasakan setiap kami, boleh bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rumah ini Tuhan menjadi rumah doa, di mana mereka Tuhan membukakan pintu rumah mereka Tuhan untuk kami beribadah di sini Tuhan. Tinggallah tabut kemuliaan-Mu di rumah ini Tuhan. Setiap tinggal di rumah ini Tuhan, baik kepala rumah tangga, ibu-ibu bersama anak-anak mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang dikerjakan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kiri kanan muka belakang rumah mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Tidak ada satupun yang mengintimidasi keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berjaga-jaga atas sisi rumah ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga acara kami ini, acara STM Kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Bapak Isbah Putar untuk berkumpul bersama-sama dengan STM yang kami bentuk pada saat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami telah menaikkan doa kepada Tuhan, bahkan pujian syukur kami. Biarlah Tuhan pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami untuk firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga firman-Mu Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kami berjalan pada hari besok Tuhan, sehingga kami boleh seturut dengan firman Tuhan. Demikian juga kami yang hari pada malam hari Tuhan, jamahlah hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan akan kami dengarkan dan akan kami lakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan buat selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Nah, kita buka firman Tuhan sedikit sebagai renungan kita dalam Filipi 1. Nah, coba aku di sana. Boleh. Kurang tiru. Masuk. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Jadi saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, banyak yang harus kita tuju.
Sampai dengan 30. Ya, sebagai renungan kita pada malam hari ini, sudah dapat semua? Amin. Amin. Saya bacakan ayat 27, saudara bacakan ayat 28. Nanti ayatnya yang terakhir kita sama-sama membaca, saudara. Ayat 27, saudara, Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Perikopnya di sana dikatakan nasihat supaya tetap berjuang, saudara. Ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, ya, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi kebinasaan dan keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Ya, ayat 30 ya. Sampai 30. 1, 2, 3 ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kami lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya, shalom. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, memang kalau kita lihat saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, saudara, di mana 2-3 orang ya sepakat dengan sehati meminta kepada Tuhan, saudara, maka berkatnya akan dicurahkan di sana, saudara. Maka berkat-berkat akan diadakan di sana, saudara. Jadi tidak melihat jumlah kalau dalam pergumulan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, di sana dikatakan, saudara, suratan Paulus ya kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, supaya mereka, saudara, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Berpadanan itu sesuai dengan Injil atau firman Tuhan, saudara, supaya apabila ya aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dan dari berita Injil. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, memang iman untuk percaya kepada Tuhan, saudara, kalau dicatat saudara dalam Yakobus, saudara, saya ambil satu rangkuman dalam satu ayat ini, saudara. Bukan hanya kita harus percaya, saudara, maksud daripada Rasul Paulus melihat suratan Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, memang mereka sudah teguh, saudara, di dalam iman, tetapi ada yang kurang di sana, saudara, sehingga dicatat di ayat 27, saudara, supaya mereka apabila pun, saudara, Paulus tidak datang ke sana, mereka juga teguh di dalam iman. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau dicatat dalam Yakobus, saudara, ya, manusia yang percaya kepada Tuhan, saudara, bukan hanya percaya saja, saudara, hanya kalau dicatat di bawah selanjutnya, saudara, kalau kita baca, iblis pun percaya kepada sesuatu yang ia percayai. Iblis pun percaya, saudara, bahwa Yesus itu ada. Nah, di situ, saudara, letaknya kita sebagai orang Kristen, di mana iman kita percaya kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki roh yang dimaksud daripada Tuhan, saudara, berbeda dengan roh daripada yang diberikan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya di sana supaya kita teguh, saudara, berdiri. Itu sebabnya supaya kita sehati, saudara, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sehati jiwa kita dengan pikiran kita, saudara, supaya apabila pun ia datang, saudara, kita siap, saudara. Kita siap, saudara, untuk dituai, bahkan untuk diangkat oleh Tuhan. Nah, kita selanjutnya kita lihat, saudara, di dalam ayatnya selanjutnya, di dalam ayatnya yang kita lompat, saudara, ayatnya 28. Dengan tiada digentarkan sedikit oleh lawanmu,
bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, saudara, bahwa keselamatan yang dimaksud saudara, Tuhan mau saudara bahwa jemaat-jemaat yang ada di Filipi lewat daripada suratan Rasul Paulus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kenapa, saudara, berbeda yang dimaksud? Apabila sesuatu dari satu kelompok lain, saudara, mungkin saudara ya, kita lihat di tempat lain ada begitu bencana, saudara, begitu mungkin kita lihat bencana alam dan sebagainya, tetapi di tempat lain tidak, saudara. Jadi yang dimaksudkan ini, saudara, ini bukanlah tanda daripada Tuhan kebinasaan, tetapi ini adalah merupakan tanda keselamatan bagi orang tersebut. Beberapa bulannya, tahunnya lewat, saudara, kita sudah mengalami, saudara, pandemi. Namun itu kita katakan kadang kalau orang yang imannya kurang percaya, ini tanda-tanda apa sih yang dikatakan Tuhan? Ini mungkin tandanya bahwa semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kita yang percaya di dalam Tuhan, ya, itu datangnya dari hal-hal kuasa kegelapan. Sebab dikatakan juga di sana semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan. Amin. Jadi kita jangan langsung patah daripada iman percaya kita, supaya lewat itu, saudara, Rasul Paulus memberikan firman-Nya kepada jemaat yang di Filipi, saudara, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Nah, ini, saudara, kita renungkan, saudara, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, kalau kita dengarkan, saudara, kalimatnya ini berat, saudara. Itu sebabnya kalau dicatat di Yakobus, saudara, ya, kita bukan hanya percaya yang dimaksud daripada hal itu, karena iblis pun percaya, saudara, Yesus itu ada. Nah, di sini, saudara, letaknya perbedaan percaya iman kita kepada Tuhan itu bagaimana, supaya kita yang hidup di dalam Tuhan, saudara, teguh iman kita, supaya sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, penderitaan yang dimaksud daripada Tuhan di sini, saudara, bukan penderitaan yang tidak dapat kita tanggung, saudara. Bukan penderitaan yang tidak dapat kita lalui, saudara. Tetapi penderitaan butuh pengorbanan, saudara. Bukan hanya materi, bukan hanya uang, bahkan bukan hanya juga waktu. Jadi kalau kita untuk mengasihi orang lain, saudara, kita harus berani, saudara, berkorban memang. Mengasihi orang lain berarti kita harus berani berkorban waktu, saudara, berkorban materi dan sebagainya. Jadi saling mengasihi itu, saudara, ya, saya contohkan, saudara, kalau kita suami istri, ya, kalau kita suami istri, ya, mungkin pertama ya Mama El dengan ini, ya, dulu berkenalan harus butuh waktu pengorbanan, saudara, waktu dan sebagainya. Kalau tidak, saudara, memang di sini kita letak kelemahan kita. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara, ya, daging memang lemah, saudara, tapi iman kita itu kalau bahasa Batak todii penurut. Sifatan dari tondo na lemah, saudara. Sifatan toditai ingin dekat kepada Tuhan. Ya, itu supaya kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, saudara, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau di ayat selanjutnya, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu, ya, kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi itu pengalaman daripada Rasul Paulus dibagikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana Paulus, saudara, yang dulu namanya Saulus, ya, setelah ia bertemu, ya, dengan Tuhan Yesus, saudara, ya, pada saat ia berjalan mau ke Damsyik, saudara, ia bertemu di tengah jalan, saudara, dia melihat malaikat Tuhan dengan cahaya kemuliaan Tuhan, bahkan ia sempat buta, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan kepadanya namanya menjadi Paulus, saudara. Jadi itu, saudara, yang dikasih dalam nama Tuhan, kita kenal perbuatan Paulus ini yang baik kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tadi dikatakan teguh imannya, saudara, bahkan roh mereka sehati dan sejiwa. Nah, saudara, dikatakan juga, saudara, banyak memang hal-hal, ya, mencari Tuhan itu, saudara,
Apalagi pada zaman-zaman sekarang mencari Tuhan banyak yang dicari-cari. Bahkan juga bangsa-bangsa lain pun mencari, saudara. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain adalah bagaimana ia bisa tentram hidupnya. Namun kalau kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu STM yang ada pada saat ini, supaya kita tentram hidupnya, saudara, mari kita cari apa yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Jadi jangan kita lepaskan. Ya, kalaupun ada orang ya mungkin sekalipun murtad, kalau di dalam bahasa firman Tuhan bermacam-macam ya. Jadi kalimat murtad itu kalau di dalam firman Tuhan itu murtad itu menjauhkan dari diri dari Tuhan. Itu adalah kata murtad yang secara gamblangnya dapat kita bahas, saudara. Jadi itu adalah kata murtad, artinya tidak menerima lagi. Jadi saudara, pada malam hari ini kita sebagai Kristen, saudara, mari kita teguh iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita baca ayat terakhir, saudara, untuk renungan kita. Coba satu orang, saudara, membaca kuat-kuat Matius 6 ayat 32, saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-33. Karena ini dicari oleh bangsa-bangsa, saudara, supaya diberkati. Namun pada malam hari ini tidak besar kemungkinan kita yang ada di STM ini. Mari kita dengan teguh supaya kita di dalam Tuhan percaya dan teguh iman kita. Matius 6 ayat 32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Jadi Amin. itulah, saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya tadi adalah Injil, saudara. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan kalau kita tidak datang ke gereja? Jadi itu, saudara, kalau bagaimana kita hanya membaca firman Tuhan, memang, saudara, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan di rumah pun berdoa bisa juga, kata orang kan. Tetapi dikatakan bagimu Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara selanjutnya di dalam hidup kami, agar firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga memerlukan kasih dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami masing-masing, bahkan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini apapun yang menjadi pergumulan kami di STM ini, terlebih dahulu kami serahkan ke dalam Tuhan. Jikalau kami banyak kekurangan, Tuhan, dan kesalahan di hadapan-Mu pada malam hari ini, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan selanjutnya berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Apa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya milik Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Persembahkan hanya milik Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
kembali kami Tuhan meminta dan berdoa kepada Tuhan segala kasih dan penyertaan-Mu yang kami alami Tuhan. Begitu juga acara ibadah kami yang singkat ini Tuhan, biarlah kami serahkan juga acara selanjutnya kepada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat pengurus-pengurus yang ada di STM ini, biarlah Tuhan berkati sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan ini seturut daripada firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hikmat kepada kami pengurus-pengurus, agar kami Tuhan tahu bagaimana kami harus berdiri di tengah-tengah masyarakat di Kapling Taman Balau ini Tuhan. Selanjutnya acara apapun yang menjadi dibahas kami pada malam hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, berikan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami yang hadir pada malam hari ini, berkati kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga, berkati anak-anak kami yang kami Tuhan pada malam hari ini kami bawa, bahkan juga Tuhan anak-anak kami semuanya. Berikan pertumbuhan yang baik Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Jauhkan Tuhan anak-anak kami dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Baik juga yang dalam pendidikan, Tuhan berikan Tuhan pengajaran daripada Tuhan. Berikan pengetahuan, baik juga Tuhan anak-anak kami yang kecil. Tuhan biar Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan jagai dan Tuhan pelihara. Begitu juga Tuhan kami semua yang ada pada malam hari ini, di mana kami Tuhan melakukan pekerjaan kami. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan kami, Tuhan berkati juga kesehatan kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Demikian juga Tuhan segala kekurangan kami dan segala dosa kami di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami yang singkat ini Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Mari kita yang percaya, kita katakan Bapa kami yang di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, akan bebaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.